Wah, kakak berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita ya. Tentunya, karena hari ini kita mau memuji, memuliakan, dan juga beribadah bersama-sama. Adik-adik siapa di sini yang udah sarapan? Wah, semuanya kayaknya udah sarapan nih ya. Sama-sama kayak Kak Tasya nih, sudah penuh perutnya. Itu artinya sudah semangat jasmaninya untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau mengajak nih adik-adik buat ice breaking dulu. Karena kita kan baru bangun nih, jadi mungkin masih ngantuk gitu ya. Jadi mau menggerakkan badan dulu. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dan juga menggerakkan satu lagu. Kakak mau ngajak nih, ada kakak-kakak yang mau mendampingi untuk gerakan lagunya. Yuk, masuk kakak-kakak. Nah, Kak Lina dan Kak Sherin. Kita nyanyi dan bergerak bareng-bareng yuk. Judulnya Bila Kau Senang Hatimu Bahagia. Kalau ada papa mama ataupun adik kakak boleh diajak nyanyi bareng-bareng ya. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki dan gerakan. Pertama dengan tangan, putarkan ke atas, putarkan ke bawah, ke kanan, ke kiri. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki dan gerakan. Kedua dengan kaki, langkahkan ke depan, langkahkan ke belakang, ke kanan, ke kiri. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki dan gerakan. Ketiga dengan badan, hadapkan ke kiri, pegang pundak teman, ayunkan ke bawah. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki dan gerakan. Oke, selesai. Oke adik-adik, terima kasih kakak-kakak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 133, ayat yang pertama dan ketiga. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia.
adik-adik, kita satukan hati, kita mau membuka dan juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Engkau memberikan kami berkat yang begitu melimpah sehingga kami masih dapat merasakan nafas kehidupan yang daripadamu. Engkau juga sudah memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Tuhan, biar kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu, kami dapat menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan-Mu, dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat duduk baik, duduk tenang, mau fokus mendengarkan ajaran-Mu Bapa, sehingga ketika ibadah ini selesai, kami dapat juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Adik-adik kelas kecil. Wah, udah lama banget nih Kak Sherin gak ngajar di kelas kecil. Kak Sherin udah rindu banget sama adik-adik kelas kecil deh. Adik-adik rindu gak sama Kak Sherin? Tapi kakak lebih rindu lagi kita melaksanakan ibadah di gereja, ibadah minggu di gereja adik-adik. Nah, adik-adik pada rindu gak ibadah di gereja semuanya? Kakak harap sih adik-adik masih bisa bersabar ya. Minta pertolongan Tuhan Yesus untuk cepat-cepat meredakan corona ini sehingga kita semua dapat kembali beribadah di gereja lagi. Nah, oke adik-adik. Kita akan mulai pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ayo adik-adik, ingat gak? Amsal itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Nah, anak-anak Tuhan yang rajin ibadah nih pasti tahu nih Amsal dari mana. Ayo cari dulu Amsal. Jadi Amsal itu termasuk dalam perjanjian lama. Oke, kakak ulangi. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kalau adik-adik sudah ketemu ayatnya, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali. Jadi sebelum kakak jelasin, nanti kakak ajak adik-adik semua untuk tonton video drama berikut ini ya. Disimak bener-bener adik-adik. Pada suatu hari terlihat ada anak yang rajin beribadah dan membaca Alkitab. Dan satu lagi anak yang tidak beribadah dan tidak mau membaca Alkitab. Ih, ada Lina nih, kerjain ah. Aduh, ya ampun. Sakit. Aduh, ya ampun, kamu luka ini. Kamu gak apa-apa? Kamu nolongin aku. Iya, kita kan sebagai anak-anak Tuhan harus saling menolong. Apalagi kamu lagi luka. Yuk kita bersihin dulu yuk. Kamu tadi kenapa sama aku? Aku jalan aja. Aku kan tadi cuma main-main aja, baik banget sih. Udah gak apa-apa, yuk kita obatin mukanya. Nah, adik-adik tadi sudah menonton videonya ya, disimak baik-baik nggak? Nah, coba nih kakak tanya nih ya, kalau adik-adik semua udah menyimak videonya, apa sih tadi yang terjadi dalam drama tersebut? Nah, di sana
terdapat dua kakak yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, adik-adik, ya enggak? Yang satu nih, kakak yang baju putih itu tadi, kakak yang cantik itu. Dia itu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah juga, adik-adik. Nah, beda banget nih sama kakak yang pakai baju hitam. Dia kerjanya tadi cuma main HP doang gitu. Dia nggak beribadah, dia nggak baca Alkitab, dia nggak berdoa. Jadi dia itu nggak tahu isi Alkitab itu apa. Dia nggak tahu ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Wah, apalagi yang terjadi adik-adik? Ternyata kakak yang baju hitam ini, dia orangnya apa? Dia jahil. Dia itu usil banget adik-adik. Masa tadi dia itu bikin temennya jatuh, bikin temennya kesandung pakai kakinya, kan jatuh, terus temennya sakit dong. Nah, ternyata beda banget ya kakak yang baju hitam sama yang baju putih ini. Ternyata kakak yang baju putih ini tadi ini malah menolong kakak yang jatuh tadi. Nah, itu perbuatan yang sangat baik sekali ya adik-adik, dia mau menolong dan membantunya. Nah, apalagi yang terjadi adik? Nah, ternyata kakak yang baju putih ini juga membantu temannya yang jatuh itu untuk membersihkan lukanya. Wah, perbuatannya sangat baik ya adik-adik. Good, B-A-I-K, baik. Adik-adik tahu nggak nih, kenapa kakak yang baju putih tadi mau membantu temennya, mau menolong temennya yang jatuh itu? Nah, pasti adik-adik tahu kan, adik-adik yang rajin beribadah nih pasti tahu alasannya nih. Ternyata kakak yang baju putih tadi itu sedang melakukan firman Tuhan yang diajarkan oleh firman Tuhan, adik-adik. Maksudnya kak, dia sedang melakukan ajaran firman Tuhan gimana kak? Nah, adik-adik, kakak yang baju putih itu sedang melakukan tindakan yang dikehendaki sama Tuhan. Nah, perbuatan apa itu maksudnya? Kalau menolong itu perbuatan baik kan? Nah, kalau perbuatan baik itu termasuk perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Berarti kesimpulannya atau artinya nih ya adik-adik, menolong adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kakak yang baju putih itu menolong temannya, dan menolong itu adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke. Nah adik-adik, siapa nih yang mau menjadi seperti kakak yang pakai baju putih tadi? Nah, dia melakukan perbuatan yang baik, dia menolong temannya, membantu temannya membersihkan lukanya lagi. Itu kan perbuatan yang sangat baik sekali deh, top banget, itu baik. Nah, siapa nih yang mau? Kakak mau banget loh jadi kakak seperti yang kakak yang baju putih itu, jadi orang yang baik, melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau kita semua mau nih ya, berarti adik-adik, artinya kita pun harus rajin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kakak baju putih tadi. Tadi di awal dramanya ditunjukkan kalau kakak yang baju putih itu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah juga. Ternyata kalau kita rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, kita nih tahu nih, oh ternyata menjahili atau membuat teman jatuh, melukai teman, itu bukan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ternyata kakak yang baju putih tadi itu sudah memelihara firman Tuhan dalam dirinya adik-adik. Dia tidak melakukan hal yang dilakukan oleh kakak yang baju hitam. Dia justru malah menolong temannya yang jatuh tadi dan membersihkan lukanya juga. Wah, sehingga dia tahu sikap mana nih yang patut dikerjakan, yang tidak patut dikerjakan. Sikap mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan sikap mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi coba adik-adik bandingkan deh. Sikap mana nih tadi yang tidak dikehendaki Tuhan? Nah, yang tidak dikehendaki Tuhan tadi adalah sikap baju hitam itu. Membuat temannya jatuh. Nah, itu adalah sikap yang tidak dikehendaki Tuhan karena dia menyakiti temannya. Nah, jadi sikap yang dikehendaki Tuhan adalah kakak baju putih yang menolong temannya yang jatuh itu. Oke adik-adik,
Kalau kita mau adik-adik, kalau kita mau memelihara ajaran Tuhan, ajaran firman Tuhan, maka hidup kita akan sejahtera adik-adik. Tuhan juga akan memberikan umur panjang kepada kita adik-adik. Nah, untuk kita semua yang mau melakukan kehendak baik seperti itu, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang tertulis pada ayat yang kita baca tadi adik-adik mengenai umur panjang dan kesejahteraan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu terdapat pada ayat berapa tadi? Ingat gak kita baca? Ayat 1 dan ayat 2. Nah, coba kita baca lagi nih ayat 1 sama ayat 2-nya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, oke, kakak punya pertanyaan lagi nih adik-adik. Tadi itu diucapkan oleh siapa adik-adik? Yang kita baca ini nih, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Ayo adik-adik, tahu nggak ini diucapkan oleh siapa? Pernyataan siapa nih adik-adik? Wah, kalau adik-adik tahu, berarti adik-adik rajin banget nih baca Alkitabnya. Wah, jadi ternyata adik-adik pernyataan itu diucapkan oleh Salomo. Nah, adik-adik ingat gak nih, Salomo siapa nih? Bapak Salomo siapa ya? Aduh, Salomo adalah raja. Raja apa dia? Raja yang mana? Dia terkenal apa nih? Raja yang bagaimana dia ini? Wah, adik-adik pasti ingat kan? Dia adalah raja yang terkenal bijaksana. Wah, siapa yang mau menjadi bijaksana seperti Bapak Salomo? Ya, kakak juga mau menjadi bijaksana seperti Raja Salomo ya adik-adik. Oke. Jadi, pada nasihat itu, Raja Salomo hendak menyatakan bahwa kita dan adik-adik semua dan kakak juga sebagai anak Tuhan diminta untuk memelihara setiap ajaran sehingga firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita akan membawa berkat adik-adik, membawa berkat bagi diri sendiri, membawa berkat bagi sesama, membawa berkat bagi orang tua, kakak, adik, saudara, teman-teman, sahabat, adik semua. Pasti membawa menjadi berkat deh. Kita bisa menjadi berkat dalam arti kita bisa menjadi kita bisa membawa sukacita adik-adik, kita bisa membawa damai sejahtera, kita juga bisa menjadi yang bijaksana seperti Raja Salomo juga adik-adik. Nah, itulah fungsinya adik-adik kalau kita memelihara atau menjadikan ajaran firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini firman Tuhan itu berfungsi untuk memperbaiki setiap tingkah laku kita adik-adik. Semakin adik-adik semua rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, memelihara firman Tuhan, maka adik-adik akan semakin banyak melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan atau perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik, jadi jika ada adik-adik, kalau adik-adik sekarang nonton ya, lagi beribadah sekarang ini nih, berarti adik-adik semua sekarang itu sedang mendapatkan ajaran Alkitab, sedang mendapatkan ajaran firman Tuhan. Nah, tapi apa yang kakak jelasin tadi adik-adik harus diingat ya adik-adik, jangan dilupain adik-adik, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi kayak aku beribadah cuma nonton doang, dengerin doang, tapi aku nggak ingat apa yang diucapin sama kakak Sherin, apa yang jelasin sama kak Sherin. Wah, terus fungsinya kamu beribadah apa dong? Nah, kita kan harus menerima juga ajaran dari Alkitab. Harus ingat ya apa yang kakak-kakak ajarin, apa yang kakak-kakak pelayan minggu lalu ajarin tuh harus diingat adik-adik. Jangan cuma didengerin aja tapi nggak diingat. Nah, karena setiap firman yang diajarin sama kakak-kakak itu berfungsi untuk kehidupan adik-adik semua. Nah, jadi adik-adik gak boleh lupa ya. Nanti kalau misalnya adik-adik cuma nonton doang tapi gak inget apa yang diajarin sama kakak-kakak, kayak percuma gitu dong. Nanti kalau misalnya mama tanya, tadi
adik, apa yang diajarin sama kakak ini? Apa yang diajarin sama kakak Sherin? Aduh, apa ya tadi yang diajarin sama kak Sherin? Aduh, aku lupa. Aku tadi cuma nonton doang, tapi aku nggak ingat. Wah, gak boleh begitu adik-adik. Harus ingat apa yang diajarin sama kakak-kakaknya ya. Jadi ajaran Tuhan Yesus, ajaran tentang firman Tuhan harus kita ingat dan harus kita pelihara adik-adik. Dengan begitu adik-adik kita dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang aku jelasin tadi ya adik-adik. Nah, itu tuh terjadi tuh sama kakak yang baju putih tadi itu dalam drama. Nah, karena dia rajin beribadah, karena dia rajin membaca Alkitab, dia dapat menerapkan perilaku baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apalagi nih ya, kalau misalnya adik-adik rajin membaca Alkitab, gak usah deh kalau misalnya baca Alkitab. Misalnya adik-adik nih rajin banget nih buka SBA yang di-share setiap hari sama kakak di grup WhatsApp nih. Di grup WhatsApp, grup sektor nih. Nah, setiap hari tuh ada kakak pelayan PA yang ngirimin SBA nih adik-adik. Kalau adik-adik nggak tahu, coba deh tanya sama mama papanya. Ada nggak nih kakak PA ngirimin ini nih SBA di grup sektor. Nah, coba tanyain deh, pasti ada kakak-kakak yang ngirim itu setiap hari dikirimin ke adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik rajin tuh ya baca, merenungkan SBA setiap hari adik-adik. Misalnya hari ini aku baca Yohanes 15 ayat 17. Nah, dikatakan di sana, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Wah, berarti mulai hari ini aku harus mengasihi orang lain. Sampai kapanpun aku harus mengasihi orang lain. Orang lain itu siapa aja? Mulai dari orang tua, mulai dari saudara-saudara, kakak adik, ya kan, sepupu-sepupu semuanya, saudara-saudaranya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bahkan kita juga harus mengasihi musuh kita sendiri. Nah, tapi adik-adik sebenarnya kita nggak boleh juga ya menganggap dia musuh. Kita tidak boleh menganggap semua orang itu musuh. Kita harus berteman dengan siapa saja. Nah, kita pun harus mengasihi mereka semua. Nah, misalnya terus kemudian besoknya aku baca dari Kolose 3 ayat 8. Nah, tertulis di sana, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Wah, ternyata hari ini Tuhan mengajarkan aku untuk tidak berbuat jahat, tidak berkata kotor. Ayo, siapa yang suka berkata kotor nih? Aduh, gak boleh adik-adik ya. Terus aku gak boleh marah. Ayo, siapa yang suka marah-marah? Apalagi marah sama papa mamanya, gak boleh adik-adik ya. Marah sama kakak adiknya gak boleh juga. Sama siapapun kita gak boleh marah. Ayo, atau ada lagi nih yang suka dendam, yang suka fitnah, ada nggak yang suka fitnah? Nggak boleh adik-adik ya, itu jahat banget, itu bukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, tadi katanya nih siapa yang suka dendam nih? Biasanya nih asal ada yang suka, ada temen yang jahil dikit, ada temen yang suka ngejek-ngejek dikit, kita langsung kayak marah, terus kita dendam gitu, nggak suka sama dia, nggak usah teman lagi lah sama dia. Gak boleh gitu adik-adik. Ingat tadi yang dari Yohanes 15 ayat 17, kita harus mengasihi orang lain, kita harus mengasihi semuanya tanpa kecuali, kita harus mengasihi semuanya ya adik-adik. Nah, jadi itulah fungsinya kalau misalnya kita membaca Alkitab tiap hari, atau kita merenungkan SBA setiap hari adik-adik, rajin-rajin. Pasti kita tahu tuh ajaran firman Tuhan. Wah, ternyata begini ya Tuhan, aku nggak tahu, ternyata itu tuh bukan perbuatan yang baik. Ternyata kalau begini tuh bukan perbuatan yang baik, Tuhan Yesus, maafkan aku gitu kan. Mulai hari ini aku harus berubah, aku harus mengasihi semuanya, tidak boleh pilih-pilih kasih. Semuanya harus aku kasihi. Tidak cuma teman-teman dekatku aja, teman-teman yang mau menolongku aja, musuhku nggak usah semuanya harus kita kasihi adik-adik ya. Nah, itulah fungsinya kalau misalnya kita tahu nih, kita belajar setiap hari tentang firman Tuhan, kita terapkan, kita pelihara firman Tuhan setiap hari adik-adik. Nah, jadi begitu ya adik-adik ya.
semua firman Tuhan yang adik-adik baca setiap hari, maka perilaku adik-adik, tingkah laku adik-adik itu akan semakin baik di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman juga di sekitar kita akan menyukai kita karena kita perilakunya baik. Nah, coba deh kayak kakak yang baju hitam tadi, ada nggak sih yang suka dengan perilaku seperti itu ya kan? Kakak juga nggak banget deh ya, kalau kayak gitu susah gimana gitu, kayaknya jahat banget gitu, mau sampai jatuhin temennya. Nah, jadi semua firman Tuhan yang diajarkan itu adik-adik yang adik-adik baca setiap hari dari SBA atau dari Alkitab, nah itu tuh akan mengubah atau membuat perilaku adik-adik, tingkah laku adik-adik menjadi semakin baik. Nah, semua perilaku adik yang adik-adik lakukan itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, perilaku baik ya adik-adik ya. Jadi semakin kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, rajin membaca SBA-nya. Nah, rajin membaca Alkitab, memuji nama Tuhan, kita akan tahu apa sih yang Tuhan ajarkan hari ini buat aku, apa sih isi Alkitab hari ini, apa sih yang harus aku pelajari hari ini, apa sih firman Tuhan yang harus aku ingat hari ini, apa sih teguran buat diriku gitu kan, apa sih kesalahanku yang masa lalu itu, kenapa sih teman-teman tidak menyukaiku gitu kan. Ternyata perbuatan yang kita lakukan itu adalah salah. Nah, begitu adik-adik. Firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa kita salah, menegur kita, oh ternyata perbuatan ini tidak baik ya Tuhan. Nah, itu kita akan terus mengingat untuk terus berbuat baik adik-adik. Kenapa adik-adik kita akan terus ingat? Karena firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu akan terpelihara dalam kehidupan kita, akan terus kita ingat. Nah, seperti yang kakak bilang tadi tuh, apa yang kakak ajarin semuanya, apa yang kakak jelasin pada minggu-minggu lalu atau sekarang yang kakak jelasin harus diingat itu. Jangan cuma masuk telinga kanan keluar kiri. Nah, jadi kan percuma ajarannya gitu kan. Jadi kita harus ingat ya adik-adik, kita harus memelihara firman Tuhan sehingga menjadi bagian dari dalam kehidupan kita sendiri ya adik-adik. Nah, siapa nih yang mau berbuat baik terus? Nah, yang mau melakukan kehendak Tuhan, mau perilakunya sesuai dengan kehendak Tuhan, angkat tangannya. Kakak mau deh setiap hari berbuat baik terus. Oke, jadi seperti yang kakak baju putih tadi tuh, terus berbuat baik, mau menolong temennya. Jadi adik-adik semua harus ingat ya, kita harus memelihara dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman yang tadi kita dengar dapat menjadi perkataan yang baik dan juga perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita merespon firman yang baru saja kita dengar dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Dan
hari ini dengan doa. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami mau mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu karena semua yang Tuhan telah berikan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Semua telah Tuhan berikan pada kami pertolongan dan berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat bangun pagi ya Tuhan, melaksanakan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan, dan memulai ibadah kami tadi dengan baik dan benar ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami mau berterima kasih dan belajar dari firman yang telah Tuhan ajarkan pada hari ini ya Tuhan, yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak lain kami ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan bahwa kami harus memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi bagian dari dalam kehidupan kami, sehingga kami pun dapat melakukan aktivitas, kegiatan, perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, perilaku baik ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan tadi dari kakak-kakak layan semua ya Tuhan, terus melekat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terus kami ingat ajaran-ajarannya ya Tuhan. Tuhan, Engkau telah menjaga kami sepanjang hari. Kami mau berdoa kiranya Tuhan mau tetap menjaga kami ya Tuhan di setiap perjalanan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan karena virus jahat COVID-19 ya Tuhan masih berada atau menyebar ya Tuhan, mewabah ya Tuhan di sekitaran kami ya Tuhan, terutama Batam ya Tuhan. Kami mendengarkan infonya bahwa Batam, kasus COVID-19 di Batam ya Tuhan semakin naik ya Tuhan, meningkat jumlahnya ya Tuhan. Kami semua percaya Tuhan, dengan berdoa kepadamu, meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, pasti kami semua akan terlindungi ya Tuhan. Pasti penyakit-penyakit ini ya Tuhan akan disembuhkan ya Tuhan. Pasti penyakit virus ini ya Tuhan akan cepat hilang ya Tuhan dari sekitaran kami, dari Batam, dari Indonesia dan satu bumi ini ya Tuhan. Lindungi kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, kakak layannya Tuhan, majelis, jemaat semuanya ya Tuhan, papa mama kami ya Tuhan, keluarga kami, sanak saudara ya Tuhan, teman-teman kami ya Tuhan, sahabat-sahabat kami ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, Tuhan lindungi ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja kami GPIB Zebulon ya Tuhan. Kami semua anak-anak PA ya Tuhan, dari kelas TK kecil dan tanggung ya Tuhan, sangat merindukan beribadah IHMPA di gereja ya Tuhan, dan bertemu dengan kakak-kakak layan, teman-teman kami semua ya Tuhan. Tapi kami masih sangat bersyukur sekali ya Tuhan, walaupun kami tidak beribadah IHMPA di gereja ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena pada hari ini kami masih dapat melaksanakan ibadah ya Tuhan, walaupun dilaksanakan melalui video ya Tuhan yang kami tonton ya Tuhan untuk menjalankan ibadah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati para pendeta kami ya Tuhan, pendeta-pendeta kami ya Tuhan, majelis ya Tuhan, seluruh pelayan-pelayan gereja ya Tuhan, agar dapat terus melayani-Mu dengan baik ya Tuhan, tanpa sekurang apapun ya Tuhan. Tuhan terus lindungi mereka agar tidak ada yang menghalangi mereka untuk terus melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan lindungi negara kami ya Tuhan dari virus corona juga ya Tuhan. Agar kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari jabatan yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan, dari presiden ya Tuhan sampai yang paling terendah jabatannya ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka dan mereka juga dapat bekerja ya Tuhan dengan hati yang bijaksana ya Tuhan, membuat Indonesia semakin maju lagi ya Tuhan, dan virus corona ini cepat selesai ya Tuhan, sehingga negara ini dapat terus maju ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan terus berkati kesehatan mereka, keluarga mereka ya Tuhan, dan berikan kesejahteraan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan sejenak.
tadi, kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk pelayanan gereja dengan baik ya Tuhan. Tuhan, doa yang kami sampaikan ini kami serahkan kepada Tuhan dan semuanya atas kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.